Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada materi perkuliahan pada pekan ke 11 atau 12 ya. Nah, pada mata kuliah pengantar sistem pemodelan ya, pemodelan di mata kuliah S2 Magister Terapan Ketahanan Pangan. Hari ini perkuliahan akan kita laksanakan secara asinkronus ya. Asinkronus artinya tidak ada tatap muka secara langsung, tetapi saya persiapkan video atau materi dalam bentuk share di link yang teman-teman baca di LMS. Nah, hari ini topiknya adalah bagaimana kita memvalidasi data hasil dari pemodelan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita sudah berhasil atau mencoba menjalankan memodelkan sebuah sistem. Jadi sistem nyata kita modelkan ke dalam perangkat lunak pemodelan, sehingga didapatkanlah value-value yang bisa mendukung pembuatan sebuah kebijakan. Nah, apa sih mengenai kualitas kebijakan itu gitu ya. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf dulu, kita tidak laksanakan Zoom meeting karena saya yakin untuk pekan ini akan jauh lebih baik jika disampaikan melalui media ini. Jadi teman-teman bisa nyobain, bisa repeat lagi, bisa mengulang lagi materi jika dirasa ini belum bisa difahami gitu. Itu yang sering saya lakukan sih. Jadi kalau saya belajar saya kurang ngerti sekali, biasanya saya nonton videonya berkali-kali. Oh, jadi sense-nya dapat gitu. Maksudnya itu yang dipahaminya seperti ini gitu. Jadi bisa pemahamannya lebih dalam. Nah, nanti kalau memang dibutuhkan agenda meeting atau agenda synchronous meeting, ya kita bisa siapkan di hari Senin atau Selasa atau di pekan ke depan dengan Zoom meeting. Oke, balik lagi nih dengan topik perkuliahannya, yaitu kualitas kebijakan. Bagaimana sih menghasilkan sebuah kebijakan yang baik gitu ya? Pastinya kita berpikir seperti ini, untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan di masa mendatang ya. Tentunya kebijakan tersebut itu akan berrelasi erat di masa mendatang. Pasti ya, kita membuat sebuah kebijakan, harapannya adalah itu bisa merepresentasikan sebuah kondisi yang baik di masa mendatang. Nah, yang sama-sama kita pelajari di mata kuliah ini adalah kita melakukan teknik memodelkan dengan melalui kalkulasi, atau ada yang bilang juga ini namanya meramalkan atau bahasa Inggrisnya forecasting gitu. Jadi yang kita lakukan di beberapa pekan sebelumnya, yaitu dengan toolsnya PowerSim, itu salah satu bagian dari teknik mengkalkulasi gitu ya. Mengkalkulasi, menghitung gitu ya. Kemudian dilakukan sedikit teknik namanya peramalan atau forecasting. Nah, sebenarnya banyak yang metode ujinya gitu ya. Karena kita tadi ngomongin kita memodelkan, melalui kalkulasi, harusnya itu diuji dong gitu ya. Harusnya itu diuji gitu ya. Uji kelayakan model itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah uji signifikansi model tadi, bisa pakai uji F, bagaimana satu variabel berpengaruh terhadap yang lain, uji T terhadap waktunya, kemudian koefisien determinasi. Dan yang lebih sangat relevan untuk beberapa kasus kita di pekan lalu ngomongin deposito, itu sebenarnya lebih dekat diuji melalui teknik ini, MSE, mean square error. Jadi melihat berapa tingkat kesalahannya dari hasil pemodelan maupun kondisi existing. Nanti banyak lah, ini banyak teknik uji, nanti akan dijelaskan di mata kuliah statistik, akan lebih detail lagi apa itu endogenitas dan multicollinearitas itu seperti apa sih, apa bedanya gitu. Kadang ada teman-teman juga yang ngomongin autokorelasi gitu. Jadi satu variabel bebas dan terikatnya itu bisa saling memiliki keterikatannya seperti apa, berapa persentase keterikatannya itu bisa dihitung di autokorelasi. Tapi untuk minggu ini atau pekan ini kita hanya fokus di satu hal saja dulu. Kita akan fokus mengenai ini, root mean square error. Jadi kita akan melihat berapa kegagalan atau berapa error yang dihasilkan antara nilai hasil terkaan kita atau hasil forecasting kita atau hasil kalkulasi kita dibandingkan dengan kondisi existing. Pertanyaannya adalah, sejak kemarin kita membuat sebuah model yang mengarah ke depan gitu ya. Nah, jadi saat membuat model pun kita sebenarnya bisa backdate gitu ya. Kita bisa mundur. Jadi misalkan gini, kita sudah punya data di tahun 1980 sampai tahun 2000 misalkan. Itu kejadian di masa lampau ya. Berapa luas lahan pertanian di Indonesia? Itu pasti ada datanya di Kementerian Pertanian, pasti ada datanya. Kemudian dengan model kita tadi, nah kita jangan ngomongin masa depan dulu gitu ya. Kita bisa ngujinya mereka dengan memasukkan data-data di masa lampau. Nah, datanya itu di masa lampau. Jadi terus akan kita bandingkan nih hasil
pemodelan kita dengan hasil si data yang dicatatkan oleh Kementerian Pertanian. Nanti itu dibandingkan berapa perbandingan errornya, dan semakin kecil nilai errornya berarti artinya kualitas pemodelan kita sudah semakin baik, yang bermuara pada pembuatan kebijakan yang jauh lebih baik gitu, ke depannya. Itu terkait beberapa ya. Kenapa model itu harus diukur gitu ya, harus memiliki ukuran yang sama atau ketepatan yang sama gitu ya. Pastinya dalam semua situasi, anything situation ya, ketika kita memodelkan pasti ada derajat ketidakpastian, uncertainty itu pasti, kesalahan itu pasti ada, atau derajat errornya itu pasti ada gitu ya. Unsur error tadi nih, dalam merumuskan modeling, dalam merumuskan sebuah model, biasanya adalah kita basisnya dari deret waktu, time series. Maksudnya gini, time series itu adalah tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, setiap value tahun tadi, setiap angka tahun tadi tentunya ada memiliki angka-angka tersendiri. Contohnya tadi luas lahan pertanian di Indonesia, misalkan 2020 berapa, 2021 berapa, 2022 berapa, 2023 berapa. Nah, data interval waktu tadi itu disebut dengan deret waktu atau time series, dan pasti di dalamnya di sana, bahkan dari pengumpulan datanya pun pasti ada sebuah error yang berpengaruh pada pemodelan kita. Nah, sumber penyimpangan tadi atau error tadi dalam melakukan kalkulasi atau peramalan tadi bukan hanya disebabkan oleh unsur error-error yang tidak kita ketahui gitu ya, tetapi biasanya disebabkan juga adalah ketidakmampuan suatu model mengenali unsur yang lain. Jadi kalau kita lihat di PowerSim, ini contoh PowerSim ya, ketika kita mengukur sebuah luas sawah atau laju cetak sawah, ini adalah dimensi yang kita ketahui. Mungkin pada saat kasus realnya nanti ada saja dimensi-dimensi yang kita tidak ketahui ya. Bisa saja ada konstanta-konstanta yang tidak kita ketahui. Bisa saja adanya flow yang tidak kita ketahui. Nah, faktor-faktor ketidakpastian tadi itulah yang mempengaruhi kualitas dari pemodelan kita. Tetapi dengan teknik pemodelan, kita berusaha mendekati kondisi yang nyata. Namanya juga modeling ya. Pasti ada sesuatu uncertainty-nya atau ketidakpastiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dulu, banyak istilah-istilah yang deep gitu ya. Nah, pastinya adalah ketidakmampuan tadi dalam suatu model peramalan itu akan mempengaruhi besarnya penyimpangan dalam kebijakan atau dalam model atau dalam peramalan yang kita hasilkan nanti. Kita akan jadi dukun hari ini. Kita ngomongin peramalan, forecasting, kalkulasi, dan teman-temannya. Oke, tapi dengan formulasi ya, dengan formulasi. Kita lanjut lagi. Nah, berapakah nilai penyimpangan modelnya? Gitu ya. Berapakah sih kalau kita buat modeling, berapa sih batas ambang bawah? Sebenarnya itu nggak banyak. Saya baca di beberapa naskah ilmiah, sebenarnya error rate itu adalah tergantung kesepakatan kita dengan subjek kita, gitu, subjek matter kita ya. Bisa saja 5%, bisa saja 10%. Nah, itu adalah kesepakatan basisnya. Tapi kalau di beberapa literatur ilmiah itu ngomonginnya biasanya sih di bawah 5% katanya. Jadi error kita itu maksimal dia di bawah 5%. Nanti saya lihatin deh beberapa dokumen-dokumen yang saya dapat ngomongin 5%, tapi banyak juga dokumen ada yang bilang 10% masih wajar gitu. Nah, ini basisnya adalah karena kesepakatan. Balik lagi nih, besarnya nilai penyimpangan hasil simulasi kita ya bisa disebabkan oleh banyak faktor yang tidak diduga atau kita sebut dengan outliers gitu ya. Hal-hal yang tidak kita ketahui tadi ya. Kemudian, nah, hal ini juga dapat disebabkan oleh metode yang peramalan tidak memprediksi dengan tepat nih komponen-komponen lain. Seperti tren atau pola nih, misalkan gini. Ada laju cetak sawah. Ternyata ada tren atau ada dimensi atau ada konstanta yang mungkin di tahun 2023 nanti ke depan itu ternyata ada program polisi pemerintah tiba-tiba perubahan alih fungsi hutan menjadi sawah misalkan, atau lahan gambut menjadi lahan sawah. Tentunya itu akan merubah luasan sawah ya, pastinya akan luasan sawah tiba-tiba besar gitu. Dan di awal kita membuat model, kita nggak pernah pertimbangkan adanya perubahan alih status lahan tadi gitu ya. Maka
kita sebut itu sebagai outliers gitu. Informasi tadi itu kita sebut outliers gitu. Bisa kita rubah? Bisa, tapi nanti di tahun 2022 nanti gitu ya. Atau di 2023 nanti. Tergantung kebijakan yang dibuat nanti. Kira-kira seperti itu. Karena setiap tahun pasti ada tren yang berubah gitu ya. Nah, sebagai policy maker yang baik adalah kita harus, salah satu poin utamanya adalah kita bisa mengetahui tren yang terbaik. Nah, hal yang kedua yang menyebabkan prediksi kita salah adalah komponen penerapan kita itu adalah untuk ukuran ketepatan tadi adalah belum deal, gitu, belum sepakat gitu. Antara kita dengan subject matter kita belum sepakat nih ukuran ketepatan kita itu berapa. Ada juga mungkin ada dalam satu waktu atau musiman tertentu itu pola-polanya berbeda lagi. Kadang juga ada juga namanya komponen siklus yang mungkin terdapat dalam deret data. Jadi ada siklus-siklus tertentu yang mungkin menyebabkan perubahan dalam deret data tadi. Kalau ketidakpastian ini menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap model kita dan nilainya besar, maka kita bisa bilang metode atau model yang kita buat itu adalah tidak mendekati sempurna atau tidak tepat. Makanya saat kita membuat model ini, kita harus benar-benar mengetahui kondisi realnya seperti apa, kondisi di lapangan seperti apa, kemudian jika dibutuhkan kita bisa mengundang expert kira-kira atau orang pelaku bisnis atau pelaku pertanian untuk menyebutkan kira-kira laju cetak sawah itu kira-kira problemnya apa aja sih selain komponen yang kita bayangkan di sini gitu. Nah, salah satu pendekatannya untuk mengetahui berapa nilai errornya atau berapa nilai ketidakberhasilan kita atau kegagalan kita tadi adalah dengan teknik mean square error. Ini yang saya janjikan pekan lalu ya, kita akan bahas ngomongin ini MSE, mean square error. Nah, mean square error itu digunakan untuk menghitung nilai error atau nilai salah dari satu set gitu ya, set data tadi. Sehingga metode ini efektif dalam menghitung nilai tanpa menghiraukan apakah nilai aktual berada di bawah atau di atas. Jadi kadang-kadang bisa saja nilai hasil simulasi kita itu jauh lebih baik angkanya atau jauh lebih besar daripada angka faktualnya. Atau kadang-kadang bisa juga kita lihat jangan-jangan angka hasil simulasi kita jauh di bawah kondisi aktual. Nah, dengan pendekatan MSE, kita nggak pedulikan itu, kita hanya melihat berapa rata-rata error kita atau berapa rata-rata galat kita dalam satu periode waktu. Bisa 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, terserah. Yang penting N-nya atau nominal tahun datanya itu adalah disepakati antara pembuat kebijakan dengan pemangku kepentingan. Nah, rumusnya gimana sih sebenarnya ya MSE itu? MSE bisa diukur dengan nilai rata-rata perbedaan antara nilai modeling dengan nilai faktualnya. Nilai faktual bisa dilihat di mana? Banyak ya, bisa lihat di BPS, data sensus pendidikan, data sensus pertanian, atau informasi-informasi lainnya. Kalau data hasil simulasi ya dari PowerSim tadi, tahun 2021 depositonya berapa, 2022 berapa depositonya. Kalau ngomongin kasus deposito yang lalu. Nah, ini fungsinya seperti ini, per N dibagi sigma E1 pangkat 2. E1 kuadrat gitu ya. Kemudian cari rata-ratanya dibagi dengan jumlah data. Kira-kira seperti itu. Sehingga kita bisa yakini adalah MSE atau mean square error itu bisa digunakan parameter untuk mengukur keakuratan nilai target kita. Ini contoh MSE. Ini contoh MSE ini. Sederhana sih sebenarnya, kalau kita rumusnya sih agak complicated. Ini sederhana lah, ini bentuk sederhana saja. Nggak yang sulit lah. Ini contohnya nih. Ini indeks waktu adalah tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai dengan tahun ke-8. Kemudian di baris yang ini, di kolom ini, kolom ya. Ini contohnya adalah kasusnya gini, ada sebuah permintaan, apapun ya permintaan, entah permintaan baju, pakaian, perumahan, atau apapun lah. Nah, ini hasil kondisi aktualnya. Hasil surveinya seperti ini. Bukan hasil survei ya, hasil sensusnya seperti ini. Itu kita simbolkan dengan AT gitu ya. Permintaan aktualnya itu gini. Di tahun pertama, permintaan aktual 82, 85, 77, dan ini berubah nih. Time seriesnya berubah nih, angkanya selalu berubah. Nah, pada saat yang sama kita coba melakukan sebuah modeling gitu ya, dengan PowerSim atau dengan tools lain lah ya. Didapatlah angka-angka seperti ini. Ini hasil peramalan atau hasil kalkulasi kita. Balik lagi ya, ini adalah yang di sini adalah kondisi nyata, bisa diambil melalui berbagai teknik cara gitu ya.
Bisa secara langsung, bisa mencatat, bisa survei data di masa lampau. Ini berarti datanya real, data di masa lampau. Kemudian ini adalah hasil simulasi kita atau hasil peramalan kita. Nah, caranya adalah untuk mengukur MSE yang harus kita lakukan adalah AT dikurang FT. Jadi 82 dikurang 82,1 hasilnya 0,1. 85 dikurang 84,7 hasilnya 0,3. 77 dikurang 78 berarti minus 1. 83 dibagi 83 dikurang 82,5 sama dengan 0,5. Terus selanjutnya sampai dengan nilai ke-8, tahun ke-8. Kemudian kita akan mencari error square-nya atau error kuadratnya. Caranya gimana? Ya nilai ini di pangkat 2, 0,01 pangkat 2. 0,3 di pangkat 2, 0,9. Selanjutnya terus sampai dilakukan perhitungan. Pakai fungsi sum ya. Tinggal dijumlahkan. Jumlahkan berarti hasilnya sekitar 5,635. N merupakan jumlah data, jadi ada 8 jumlah data. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N ini jumlah data. Sehingga MSE-nya atau mean square error yang didapat adalah 5,635 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 0,7. Jadi tingkat errornya adalah sekitar bernilai 0,7. Sangat bagus ya, berarti ada 93 kebenarannya itu mendekati 93%, 0,7 dikurangin 100 gitu ya, jadi sama dengan 93. Nilai yang bagus sekali. Jadi hasil kita bisa simpulkan berarti hasil pemodelan kita itu sudah mendekati permintaan aktual dengan nilai errornya adalah sekitar 0,7. Nah inilah pasti ada, setiap pemodelan pasti memiliki nilai error gitu. Karena tadi beberapa faktor tadi, ketidakmampuan kita membaca tren, kesalahan ketepatan kita membaca, kemudian ada pola-pola tertentu dalam sebuah siklus ya. Nah, pola-pola seperti itu yang kita sebut dengan outliers tadi. Nah, ini nih yang perlu kita kaji. Ini contoh dari MSE. Nah, kita coba masuk ke teknik yang kedua, berarti indeks pertanaman gitu ya. Untuk kasusnya di PowerSim ya. Kita pakai PowerSim. Ini contohnya kita pakai pemodelan yang menjadi tugas pekan lalu. Jadi pas tugas lalu nggak perlu semuanya, gitu. Nggak perlu holistik semua kita bahas, tapi kita akan per part gitu ya. Jadi setiap harapan saya sampai di akhir pekan nanti udah bisa kejawab nih bagaimana mengukur luas sawah, laju tak sawah, gap luas sawah. Nah, ini ilmunya teman-teman yang lebih mahir tentunya untuk mencari luas sawah berapa, gap luas sawah berapa. Pasti saya yakin di internet ada gitu ya. Di internet ada. Jadi jangan khawatir kalau masih yang biru, tanda warna kuning, tanda pagar, ini abaikan saja dulu. Fokus kita pada hari ini adalah kita akan mencari luas sawah gitu ya. Kita akan mencari luas sawah, kemudian bentar. Nah, luas sawah gitu. Jadi bisa lihat nggak sih jumlah data sawah di Indonesia itu berapa setiap provinsi? Itu ada datanya di Pertanian Go ID, halamannya linknya ini. Saya coba klik. Nah ini, teman-teman bisa menggunakan basis data ini sebagai pertimbangan. Misalkan kita akan membandingkan luas sawah di Provinsi Lampung di tahun 2014 sampai dengan 2018. Kita akan simulasikan ya. Luas sawahnya adalah sekitar ini angkanya, 600, 750, 660, 735, 806. Kita tulis dulu gitu ya, kita tulis di sini. Di Excel saya pakai tools Excel. Nanti tools Excel ini akan saya bagikan gitu ya. Sawah aktual. Tulis dulu. And quantity. ...2014 sampai 18, 2014, 2015 sampai dengan 2018. Nah, ini kita hapus. Berarti jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah datanya 5. Kita ganti di sini. Peramalannya kita hapus ya. Hasil PowerSim-nya nanti kan karena kita belum melakukan PowerSim, belum memodelkannya. Kita masukkan di sini 600, 750, 660, 560, 736, 853, 789, 322. Data ini saya ambil dari ini ya, data realnya inilah kira-kira 806, 353.
Ini data realnya, ini data. Jadi sawah aktualnya adalah satuannya hektar di Provinsi Lampung, sekitarnya luasan segini. Ini data real. Nah, dapat dari data BPS. Nah, saya coba buat simulasi gitu ya, dengan pengetahuan saya dulu gitu ya, dengan kepengetahuan saya dulu gitu ya. Kalau mungkin salah dalam perhitungannya mohon dikoreksi, nanti kita bahas secara detail. Harapan saya sih teman-teman juga bisa menunjukkan cara mengukur luas sawah itu seperti ini gitu. Cara laju cetaknya seperti ini. Harapannya seperti itu. Di kesempatan ini saya coba buat fungsinya seperti ini dulu ya. Yang kuning-kuning abaikan, yang gambar-gambar ini biarkan dulu aja. Kita akan menghitung luas sawah gitu ya. Kita akan bandingkan data hasil pemodelan kita dengan kondisi existing yang ada di sini. Nah, contohnya gini gitu. Jadi saya buat beberapa konstanta fraksi cetak itu dalam satuan persen pasti ya. Saya coba buat fraksi cetaknya adalah 10% misalkan. Berarti 0,1. Oke, kemudian potensi lahan ya itu berapa persen sih untuk dijadikan sawah? Saya bilang 0,9, artinya 90% itu akan menjadi sawah dalam satu regional misalkan. Luas sawah pasti butuh nilai awal atau konstanta. Saya masukkan di sini 600 750. Nih ya, basis data ini nih, saya ngambil data ini karena saya nggak tahu jumlah lahannya di situ berapa. Kita bisa pakai data yang pertama, 600 750. Berarti luas sawah di sini kita masukkan luasan ya. Kita masukkan luasan, apply. Oke. Kemudian gap luas sawah gitu ya. Berapa sih gapnya kira-kira gitu ya. Berarti kalau saya memahaminya, gap itu kan artinya ada jarak gitu ya. Jaraknya berapa potensi yang bisa diambil gitu ya. Saya mengartikannya gini aja, jadi kalau salah mohon maaf gitu, tolong diperbaiki nanti. Jadi saya hitung luas sawah dikali potensi lahan untuk dijadikan sawah. Jadi luas sawah yang real mau dijadikan potensi itu berapa persen sih? Saya tulis saja. Jadi fungsinya seperti ini. Kemudian laju cetak sawah saya artikan dengan perkalian antara persentase fraksi cetak dikali dengan gap luas sawah tadi. Oke. Kemudian luas sawah adalah luasan. Kita coba buat timetable-nya. Oke. Timetable-nya kalau mau ke bawah berarti kita tinggal garis ke sini ya, ke bawahnya. Nah, dia menyesuaikan dia biasanya. Luas sawahnya saya tarik ke sini. Karena udah simulasi ya. Kalau belum sih harusnya nggak ada masalah nih. Lanjut akal di sini. Simulasi kemudian saya play. Nah, hasilnya di sini nih. Kelihatan? Nanti kalau salah tolong diperbaiki ya sama-sama. Kira-kira seperti ini. Jadi menurut hasil simulasi adalah di tahun 2014 650 sama lah ya, kita basis datanya sama gitu ya. Kemudian tahun 2015 menurut hasil simulasi kita adalah 654 817. Kemudian tahun 2016 ada 713751. 713751. Kemudian tahun 2017 ada 777988. 777988. Tahun 2018 ada 848007. 848007. Kita akan lihat. Besar sekali ya errornya. Kemudian kita lakukan perhitungannya seperti ini. Angkanya gede banget ya, angkanya terlalu besar nih. Fittingnya itu terlalu besar, saya lihat. Karena orde yang kita hitung juga orde hektar gitu ya, ordenya hektar. Bisa kita lihat harusnya ordenya tuh nggak sebesar ini, gitu. Harusnya nggak sebesar ini. Minimal, jadi kalau dalam persentase berapa nih? 24.000, wow. Ini besar banget nih, besar banget.
Harusnya seperti ini ya. Nah, ini ada modeling kita yang salah nih harusnya nih. Harusnya nggak sebesar ini. Ini nilai mean square errornya gitu. Error banget ini. Berarti pemodelan kita masih salah. Kira-kira seperti itu. Coba kita perbaiki. Potensi lahannya kita kecilin nih. Mungkin tidak mungkin 90%. Bisa saja ya, bisa saja. Nanti kita perbaiki lagi deh. Apply, kita oke. Kemudian simulasinya kita jalankan lagi. Makin besar. Masih besar potensi lahannya. Kecilin lagi. Hanya 2%, 20% misalnya. Nah, kira-kira gini jadinya. Kalau 20% kira-kira hasilnya seperti ini gitu ya. Hasil banget. Ya nggak apa-apa ya, kita namanya juga demo simulasi sederhana saja ini. Hasil simulasi sederhana. Kemudian kita hitung lagi 612 60. Kayaknya angkanya lebih baik gini nih, 600. Nggak usah besar-besar karena potensi errornya tinggi sekali kalau gitu. 625 625 637 650. Saya kecilin ya, orde hitungannya saya kecilin. Saya hanya ngambil 3 digit di depan. Supaya apa? Karena besar sekali errornya pasti. Pasti besar error sekali. Hasilnya seperti ini. Mean square error kita sekitar 12.000. Itu masih error banget. Error banget. Berbeda sekali dengan pendekatan yang ada di sini. Ini 0,7 ya ordenya. Ini gede banget. Artinya apa? Model kita masih belum akurat. Model kita masih akurat. Berarti kemungkinan masih ditemui banyak kesalahan-kesalahan di sini. Kesalahan-kesalahan di sini misalkan praksi cetak itu harusnya menghitungnya seperti apa. Gap luas sawah harusnya seperti apa. Nah, ini yang menjadi tugas kita ke depan. Tugas kita ke depan. Jadi untuk tugas-tugas pekan ke depan gitu ya. Saya minta teman-teman coba cari yang nilai terbaik atau nilai-nilai atau rumus yang paling tepat mengukur beberapa indikator yang ada di sini. Nanti saya coba buatkan Excel-nya. Setiap mahasiswa saya harap sih beda-beda, tapi saya buat di Excel saja nanti. Misalkan yang untuk komponen ini bisa Mas Azul gitu ya. Yang komponen di sini dimensi ini laju pertumbuhan akan dihitung oleh Pak Barjo misalnya. Itu bisa saja gitu. Kemudian untuk mengukur indeks pertamanan nanti minta Mbak Kimiko gitu untuk mengerjakan gitu. Nanti harapannya seperti itu. Nanti akan saya share gitu ya. Tetapi konteks kita hari ini adalah kita ngomongin mean square error itu ya seperti ini gitu. Menghitung nilai error ya sebesar ini. 124% error. Wow gitu. Luar biasa gitu errornya ya. Kesalahannya tinggi sekali. Biasanya ordernya harusnya sih koma gitu. Kalau 660 berarti sekitar harusnya sih 662 misalkan. Kemudian 736 ya 735 misalkan. 788. Kemudian 650 bisa 807. Nah, ini error rate-nya sekitar 1,4%. Harusnya itu mendekati seperti inilah kira-kira perhitungannya. Oke, kira-kira itu dulu terkait dengan topik perkuliahan kita hari ini, yaitu bagaimana mengukur sebuah mean square error. Tapi goals-nya hari ini adalah saya berharap teman-teman bisa punya pengetahuan lebih bagaimana menguji validitas model kita gitu ya. Dengan teknik mean square error ini. Nah, ini nih yang pendekatan terbaik. Nah, untuk selanjutnya saya akan share beberapa tugas untuk mata kuliah ini dikerjakan dalam waktu 3 minggu lebih ya, karena kita pekan depan sudah libur, maka itu akan dikumpulkan pada 3 minggu lagi gitu. Dan waktu 3 minggu sepertinya bagus untuk bereksplorasi bagaimana mencari nilai-nilai ini gitu. Nanti akan saya bagi beberapa hal di sini. Oke. Saya tutup dulu, nanti penjelasan mengenai tugas akan saya share pada video terpisah atau file yang terpisah. Jadi misalkan Mas Azul mengerjakan dimensi yang ini ya, bagian yang ini, part ini luas sawah gitu, mencari luas sawah. Jika dirasa ada konstanta yang kurang, boleh tambahin nggak? Boleh gitu untuk tugas-tugasnya. Jadi, tugasnya untuk ini kurang konstanta nih, ini saya rasa kurang circle-nya nih, saya rasa kurang flow-nya nih, boleh tambah nggak? Boleh, silahkan saja diperbaiki gitu. Nanti makin kesini harapannya digabung lagi jadi satu, jadi sebuah simulasi yang luar biasa baik gitu ya.
Dan kedua, saran saya untuk tugas cari makalah ilmiah atau cari artikel ilmiah yang punya relevansi benar gitu ya, yang nilai relevansinya bagus gitu. Jadi untuk menjelaskan untuk mengukur indeks pertanaman itu rumusnya seperti apa sih? Tolong dicantumin naskah ilmiahnya itu seperti apa, kemudian variabel-variabel di dalam untuk mengukur indeks pertanaman itu berapa sih? Apa saja gitu. Tolong dimasukkan. Dan dibuat simulasi sederhana saja dulu. Terkait kebenarannya, benar atau salahnya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya bersama Bu Fitri dan saya gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Coba saja dulu. Nanti kalau salah atau benar nanti akan kita koreksi bersama. Terima kasih. Selanjutnya saya tutup. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Semoga dilancarkan ibadahnya dan saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.